Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan sebelum kita memulai untuk melakukan pembahasan yang teknikal mengenai gold, saya ingin mengucapkan bagi kalian semua yang merayakan Hari Raya Imlek ya. Jadi semoga di tahun ular ini kita bisa lebih baik lagi ya, dan juga rezeki kita bisa lebih dilancarkan lagi teman-teman, amin. Oke teman-teman, karena kemarin kan ada FOMC ya gitu ya, dan kemarin juga saya belum bisa lihat untuk update market teman-teman, jadi saya juga baru update untuk hari ini semuanya. Lalu pertama kali yang mau saya bahas ya adalah technical dulu ya. Nanti kita baru bahas untuk FOMC sama news hari ini teman-teman. Kalau secara technical ya, ini sebenarnya belum ada banyak perubahan di sini karena gold terpantau sideways dengan range harga 2750. Oke, 2750 sebagai supportnya. Lalu kemudian resistennya itu di 2766 teman-teman. Ini untuk support ya dari gold itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan memang untuk support ini ya, support ini tuh adalah area resisten dari daily itu sendiri teman-teman. Nah, kita lihat di mana, kita switch dulu ke daily. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, dari daily ini ya, ini udah dari 1 2 3 4 ya, ini dia belum bisa breakout ya, belum bisa naik ke atas. Artinya selama dia berada di bawah 2760 sampai 2766 ini ya, gold ini masih ada potensial untuk dia turun kembali untuk zona ke area supportnya itu kurang lebih di 2743 sampai 2736 ya, dari resisten dari daily-nya itu sendiri teman-teman gitu. Ini resisten daily, ada potensi untuk turun kembali dengan penurunan terdekat itu ada di zona volume ya, ini cukup besar, yaitu di 2754 sampai 2750 gitu. Untuk mapping itu belum banyak perubahan, dan kalian bisa dapatkan mapping ini itu sudah saya share ke channel utama Jurnal Trading ID teman-teman. Nih, kalian bisa dapatkan di sini ya untuk mappingnya teman-teman. Ya, kalian tinggal subscribe aja ya. Thank you banget untuk kalian semua yang sudah join subscribe di channel Telegram Jurnal Trading ID dan juga channel YouTube Jurnal Trading ID, karena dukungan dan juga support dari kalian sangat berarti untuk saya dan juga tim Jurnal Trading ID lainnya teman-teman. Dan untuk pembahasan ya mengenai FOMC itu saya belum share ya. Di sini saya baru share ke sini ya, ke channel JTID Learning Center ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk ringkasannya ini nanti akan saya share ya setelah video diupload. Nah, The Fed memberikan jeda hawkish ya, kemudian FOMC membiarkan suku bunga tidak berubah, jadi tidak ada perubahan suku bunga. Lalu pejabat The Fed mengatakan inflasi tetap agak tinggi ya, dan menghilangkan referensi inflasi kemajuan menuju target 2%. Jadi bisa dikatakan The Fed ini nggak menggebu-gebu lagi untuk mengejar inflasi 2% ya, tapi mereka untuk saat ini lebih cenderung atau lebih condong untuk mengejar kestabilan ekonomi di US itu sendiri teman-teman. Ini juga ada pengaruh ya dari gaya kepemimpinan Trump juga teman-teman. Lalu di sini nomor 4 di poin 4 juga pernyataan The Fed mengatakan bahwa tingkat pengangguran telah stabil pada level rendah, sebuah keyakinan pasar pada pasar tenaga kerja yang lebih kuat. Artinya karena tingkat penganggurannya itu sudah mulai stabil dan nggak bergejolak yang gimana banget lagi ya, maka si The Fed ini melihat bahwa pasar tenaga kerja tuh udah mulai kuat kembali teman-teman gitu. Dan karena pengangguran juga sudah mulai melemah, artinya penyerapan ya tenaga kerja di US itu sendiri itu sudah membaik teman-teman. Makanya dikatakan kuat untuk tenaga kerjanya dia atau pasar tenaga kerjanya dia teman-teman. Dan ini sebenarnya poin-poinnya yang mulai dari poin 1, 2, 3 sampai 4 ini mengarah ke hal yang positif untuk si USD gitu. Jadi sebenarnya ini lebih menang ke sisi USD-nya teman-teman gitu. Nah, reaksi langsung ya, dolar AS melonjak
terus imbal hasil obligasi melonjak dan saham jatuh, juga emas turun. Nah, ini reaksi langsung, maka saya bilang ini tuh saya positif untuk USD. Terus poin penting di sini adalah secara keseluruhan, ya pernyataan The Fed bernada hawkish karena pejabat FOMC menyeimbangkan nih. Nah, di sini kalian perhatikan, menyeimbangkan kebutuhan untuk memerangi inflasi dengan resiko pelonggaran berlebihan gitu. Jadi The Fed ini sekarang nggak mau terlalu yang menggebu-gebu lagi kayak tahun kemarin, tapi mereka memikirkan gimana ya caranya supaya kita tuh bisa dapat jalan tengah nih ya untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini dan menstabilkannya tuh bagaimana menyeimbangkan gitu teman-teman antara kebutuhan dengan supply yang ada di market saat ini gitu teman-teman gitu. Jadi dia lebih mengarah ke proses mencari jalan tengahnya gitu ya. Makanya di sini dikatakan The Fed tidak suka terburu-buru memangkas suku bunga ya. Sebenarnya dari kemarin juga nggak buru-buru banget gitu ya teman-teman ya, cuma memang ada beberapa faktor lain mungkin juga dari kepemimpinan dari si Trump ini yang berpengaruh kepada keputusan dari si The Fed ini sendiri juga teman-teman gitu. Maka di sini saya katakan ini kurang begitu bagus untuk gold ya, dan memang cukup positif untuk USD gitu teman-teman. Makanya untuk saat ini pun ini saya pakai volume profile ya. Jadi volume profile ini kalau kita perhatikan 1, 2 ya, ini zona-zona yang memang cukup banyak volume ya teman-teman. 1, 2, nah terus ini 3, nah terus ada lagi nih 4. Nah, ini adalah zona yang cukup banyak volume artinya. Tapi kalau kita lihat ya, yang paling besar itu adalah volume tengah sini. Itu di 2754 teman-teman. Ya 2754 itu volume itu paling besar. Artinya di sini memang banyak transaksi ya yang dilakukan di area sini dan memang dominan disukain oleh pasar gitu teman-teman. Artinya selama gold ya belum bisa break dari area dominan sini, dia akan terus sideways. Kenapa? Karena ditahan sebenarnya. Di sini ketahan di area supply ya daily. Nah, sini tertahan di area supply intraday. Demand intraday, teman-teman. Gitu. Makanya harga gold itu nggak kemana-mana kalau kita perhatikan. Gitu, dia sideways. Untuk movement yang lebih jelas ya, kalau kita mau sell untuk amannya, kalau kita mau hold ya, tunggu dia bisa break dari area ini. 2754, 2750. Nunggu dia break, baru dia dominance break ya untuk more decline ke sini. Itu di 2743, 2736 ya di sini targetnya. Lalu kemudian target terendah itu bisa balik lagi ke breakout daily di sini 2721 sampai 2716 teman-teman gitu. Oke. Nah, tapi ya perlu kita note juga di sini adalah ini kalau pandangan personal saya, selama dia belum bisa breakout dari resisten daily ya. Jadi selama dia belum bisa nih breakout dari sini, dari sini, itu saya masih prefer untuk cari sell gitu teman-teman. Saya masih prefer cari sell gitu dengan target di sini 1, 2, 3 ini target terendahnya gitu. Oke, itu kalau dari saya personal gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, ya itu oke, nggak masalah gitu kan teman-teman gitu. Ya pokoknya kalian sesuaikan aja lah gitu ya. Tapi kalau misalkan pandangan dari arahan saya yaitu selama belum bisa break resisten daily, maka saya akan cari sell dulu gitu. Bang, sekarang kita tanya, pasti pertanyaan kalian adalah, bang, kira-kira gimana caranya kita bisa tahu ya dia break resisten daily? Minimal kalian pakai 1 jam untuk breakoutnya gitu, pakai 1 jam untuk breakoutnya. Jadi kalau misalkan candle 1 jam bisa closing di sini di atas 2766, artinya dia breakout gitu. Kalian boleh cari ancang-ancang sell di time frame 15 atau 5 menit gitu teman-teman. Itu ancang-ancang buy gitu teman-teman. Oke, jadi selama ini belum di breakout, kita mesti cari sell dengan target zona yang tadi kita tunjuk gitu. Oke, nah itu kalau untuk gold. Soalnya kalau dari The Fed juga sebenarnya lebih pro ke USD untuk saat ini gitu teman-teman. Ya, jadi itu dari data yang memang kita dapetin dari hasil FOMC ya, rangkuman FOMC dari The Fed itu sendiri, dan juga dari technical yang ada untuk saat ini gitu. Tapi bang, ada nggak sih kemungkinan besar dia untuk sweep liquidity dulu ke atas ya? Sebenarnya kalau dengan kondisi yang ada seperti saat ini ya, ini sebenarnya masih sangat memungkinkan dia untuk sweep liquidity dulu ke atas baru dia turun
gitu, masih sangat memungkinkan juga. Jadi tetap kita harus berjaga-jaga, jangan, ya seperti yang saya bilang, jangan terlalu FOMO lah kalau kalian mau nge-sell atau mau nge-buy, apalagi di near ATH seperti ini teman-teman gitu. Karena untuk 4 hours ya di sini kita lihat ada gap yang belum tertutup dengan sempurna ya di 4 hoursnya. Jadi kemungkinan besar masih ada kemungkinan ya 4 hours sih naik dulu ke sini ya untuk nutup gap, baru dia turun gitu teman-teman. Nah ini yang harus hati-hati gitu, karena dan ninggalin bekas di sini gitu, karena ada bekas di sini maka ini agak rawan, agak beresiko teman-teman gitu. Coba kalau dia nggak ada bekas mungkin akan lebih enak kita untuk nge-sell gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau kalian bilang, Bang, kalau mau nge-wholesale, tunggu dia bisa break dari sini, baru kalian boleh hold, gitu teman-teman. Selama dia belum bisa break, lebih baik jangan usah hold dulu, gitu. Oke. Itu kalau saran dari saya. Nah, kemudian saya mau info juga ke kalian, ya. Hari ini tanggal 30 sama besok ya, itu sudah hari terakhir promo untuk bisa join ke Juno Trading ID Learning Center gitu. Jadi sebenarnya saya nggak yang promo yang gimana banget, karena memang ini juga tergantung dari kalian mau join apa enggak. Saya nggak memaksakan gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau join, I really say thank you untuk kalian semua ya. Kalian bisa join melalui jalur Forex YMF atau individual plan, itu pokoknya kalian bisa pilih gitu teman-teman. Dan memang tidak ada paksaan sama sekali gitu teman-teman. Di sini juga kita diskusi, dan juga saya lagi mulai lagi ya untuk membuat project bisa dikatakan bahan ajaran ya. Nah, mulai dari teknik entry, kemudian teknik cara baca chart, dan juga cara trading lainnya, itu saya lagi on proses pengerjaan juga. Memang cukup banyak waktu yang saya butuhkan juga, karena nggak cuma ini yang saya urusin ya, ada beberapa project juga, dan semoga kedepannya project ini juga bisa membantu kalian ya, really helpful untuk kalian semua, terutama yang baru join ke dunia trading ini teman-teman gitu. Oke. Ini saya juga udah sebenarnya saya udah kasih setup ya untuk hari ini di Learning Center ya. Jadi di sini cuma saya belum bisa buka ya, karena memang ini masih berlaku untuk member yang ada di Juno Trading Learning Center gitu. Nah, cuma tapi kalau dibilang mapping ya kurang lebih hampir sama mappingnya seperti ini yang saya buat ya gitu. Nggak ada beda jauh yang gimana banget. Ya paling cuma disesuaikan untuk kita benar-benar cari fokus untuk entry aja gitu teman-teman. Oke, untuk hari ini sebenarnya ada news, tapi kita mau cek dulu newsnya. Sekarang mau cek OI data. Mumpung udah jam 12.39, harusnya OI datanya sudah update gitu. Nah, ini untuk euro ya. Untuk euro hari ini ada news ya, 2015 deposit facility rate. Kemudian di jam 20.15 itu ada interest rate decision dari ECB ya, Euro Central Bank. Lalu di 20.30 ada GDP kuartal 4 report ya. Lalu di jam 20.30 juga itu ada jobless claim teman-teman. Sama dari jam 20.45 itu ada Euro ECB Euro Central Bank press conference teman-teman gitu. Sama pending home sales juga ada di jam 10 malam gitu. Jadi ya hari Kamis ini memang cukup banyak news teman-teman gitu. Oke. Terus dari euro ya. Dari CME untuk OI data kita mau cek dulu. Ini seharusnya sih sudah update ya. Oke, ini tanggal 29. Nah, ini udah update teman-teman. Ini udah tanggal yang 29 ya, gitu ya. Oke, untuk tanggal 29 kita mau cek dulu untuk harga open. Jadi harga opennya itu harga open di 2758, berarti kita ambil 2760 aja gitu, teman. 2760 iya. Nah, 2760 ada di 2745, 2750 ya. Di sini untuk put money ya. Kemudian call tertinggi masih saat ini masih di 2755 ya. Lalu di 27 untuk put money tertinggi lagi itu di 2725, 2730 gitu. Sebenarnya kalau put money itu sebenarnya mereka lebih ke arah untuk nge-buy gitu sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi ini target
dari penurunan hari ini, bisa ke 2725 kurang lebih teman-teman ya, mendekati 2720 sih. Ini juga ada call sebesar 25 di 2720 gitu. Lalu di atas 2760 ya, di atas 2760 ini ada 2770, 2775 lagi ya, kemudian 2795, 2795, 2800. Wow, mantap. Lalu ada 2810 gitu. Kalau kita mau targetin tertinggi masih bisa ke sini ya, 2810 gitu, karena ini call-nya cukup tinggi ya, terutama di 2795 ini teman-teman gitu. Ini harga open ya, ini harga open saya kasih. Ini target ya, ini juga target, ini target gitu. Jadi terendah bisa ke 2720 ya, ini target harian. Lalu untuk target harian naiknya itu masih bisa ke 2800 atau 2795. Ini saya nggak ada rencana untuk ngagetin kalian atau berusaha untuk jadi cenayang gitu, nggak ada. Tapi kita cuma lihat dari data OI-nya aja gitu teman-teman. Berarti kalau kita mau nge-buy untuk scalping ya bisa di 2750 atau 2745 ya. Lalu kalau ini di breakout ya kita tunggu lagi di sini 2730 atau 2725an gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi sebenarnya patokan OI data ini adalah untuk kita entry position gitu. Ya, sebagai atau bisa dikatakan untuk kita ambil SNR-nya gitu. Kalian kalau mau lebih jelasnya lagi itu ada di TikTok Juno Trading ID. Kalian bisa cek aja itu cara penjelasannya dan juga cara penggunaannya dari sana semua teman-teman. Oke. Nah, itu dulu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya, karena nggak banyak juga ya. Nanti kalau ada update lagi akan saya update di Juno Trading ID ya, Telegram, dan juga untuk update video harian itu akan selalu ada di YouTube Juno Trading ID teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.